Pada anak cucunya, dia tidak cinta kepada Rasulullah. Kalau dia melebihi cintanya kepada anak cucunya, dia tidak cinta kepada Rasulullah. Sampai di sana, saudara. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir. Itu kafir. Itu kafir. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Dan yang jadi persoalan itu bukan baik atau tidak baiknya. Habib yang baik juga banyak. Guru saya yakin, saya akui guru saya Habib yang baik. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Satu, sebentar ya, jangan dipotong dulu. Ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Ada pertanyaan pertama dari daerahnya Kiai Imad ini yang menarik. Mohon maaf, biar ini semuanya jelas. Karena begini, saya punya kawan banyak di sana gitu, termasuk alumni Beringin Agung itu. Ada juga orang sini yang mungkin di sana. Alah, corok bahasane Jawa itu, Kiai Imad itu telek, gak godak nahu sorop kayak gitu. Mohon maaf ini ya. Saya menunjukkan kan gen, iya yo, gen pelong gitu loh. Konco-konco sini bantu gen ngrungokno, mungkin dia penasaran kan. Sebenarnya Kiai Imad ini cara mondok nang ngendi sih? Biar jelas, karena nanti kan lama-lama terkuak. Soalnya neng kono gitu, bantai, tonggone dewe, remok toh. Sama seperti saya dulu. Alah, walau ya kok goblok, gak iso ngopo-ngopo, gak pondok gitu. Gak tahu mondok. Lah ketika teman-teman saya mondok di Beringin Agung datang ke sini, melomo sing ngelokne ngono. Lah ini tolong, Kiai Imad dulu mondok di mana? Nanti kan lama-lama tahu biar jelas gitu. Ya, kalau apakah saya bisa nahu sorab? Lihat saja buku-buku saya bahasa Arab di Maktabah An-Nur. Ada 22 kitab saya di Maktabah An-Nur. Itu ada di Emirat Arab. Saya mengarang kitab tentang Nahu Sorab. Nahu itu kitab Amil, Syarah Alfiyah. Alfiyah itu yang diaji di Jawa Timur sebagai kitab Nahu paling tinggi. Saya sudah sarahin. Dan sarahnya bisa di-download di maktabahanur.com, di arsip ORG, dan bisa beli dan bisa diteliti mana yang salah. Itu dalam kitab Nahu. Dalam usul fikih saya ngarang Talkhisul Khusul dalam usul fikih. Dalam kitab Qawaid Al-Fiqhiyah saya mengarang Al-Jalaliyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam kitab Balaghah saya mengarang Syarhul Maimun fi Syarhi Al-Jauharil Maknun. Kitab Jauharil Maknun adalah kitab yang sangat populer di dunia pesantren sebagai cara santri memahami ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Dan saya sudah syarahi kitab itu. Silahkan melihat kitab saya, dan itu dijual bebas dari penerbit mulai Kediri, Jakarta, Pasuruan, Jogja, semuanya itu ada di Sofi, dan kitabnya itu bisa diteliti. Dari situ akan dilihat seorang apakah dia bisa ilmu nahu atau ilmu sharaf atau ilmu balaghah atau ilmu fiqih. Nihayatuz Zain, kitab Syekh Nawawi, sudah saya syarahi dalam kitab Al-Muktafi, dan kitabnya bisa di-download siapa saja di internet. Lihat saja syarah Nihayatuz Zain Imaduddin Usman Al-Bantani, karya Syekh Nawawi itu sudah saya syarahi. Nama kitabnya Al-Muktafi fi Syarhi Nihayatiz Zaini li Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Kalau mondoknya, mondok saya pertama saya mondok di Pondok Pesantren Ashabul Maimanah, pimpinan Syekh Muhammad Sanwani. Dia pengarang kitab. Kitabnya banyak, di antaranya kitab Babe Nenem. Babe Nenem ini adalah Nadham Maksud Bahasa Jawa. Beliau banyak sekali ngarang kitab, tapi banyaknya bahasa Jawa. Kemudian yang kedua saya mondok di Syekh Sanja bin Kasmin, Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang. Itu satu angkatan banyak ya, itu banyak yang kenal saya. Kemudian saya mondok lagi di Syekh Tubagus Hasuri bin Tahir di Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Kalau Syekh Sanja itu khusus kitab Alfiyah saja. Kalau Syekh Hasuri bin Tahir itu seluruh kitab. Di beliau inilah murid dari Syekh Alwi Al-Maliki. Masya Allah.
Beliau Syekh Hasnul Tahir ini selain berguru kepada Syekh Ali Al-Maliki, juga berguru kepada Syekh Hasan Al-Masyaf, Syekh Yasin Al-Badan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, dan kitab-kitab yang lain itu di Taif. Kemudian saya mondok lagi kepada Syekh Mufti bin Asnawi, pengarang kitab Amsilatul I'rab. Itu bisa semua nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya ada di internet ya. Jadi bisa dicari itu Syekh Hasuri bin Tahir siapa, Syekh Sanja bin Kasmin itu siapa. Kemudian saya mengaji di Syekh Muhammad Amin, Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bandani. Tapi saya tidak mukim. Saya hanya ngaji dari pesantren mukim saya malam Selasa dan malam Jumat. Mengaji kitab Ukhudul Juman pada Buya Dimyati. Buya Dimyati itu seorang sufi yang tidak pernah bicara tasawuf. Dia ngajinya kitab alat, ngajinya kitab tafsir, ngajinya kitab fikih. Itulah sufi yang asli. Orang sufi bukan ngomongin tasawuf halu-halu begini-begini kepada orang seakan-akan dia sudah sampai pada derajat tertentu. Orang sufi asli itu, tasawuf itu adalah fil a'mal, dalam bagaimana dia membawa tasawuf dalam akhlak, dalam tingkah laku, dalam kehidupan, bukan untuk dibicarakan. Kemudian saya mondok lagi pada ilmu tauhid pada Syekh Obai Hasan Basri di Kerawang. Saya mondok kitab-kitab alat di pesantren Warudoyong di Sukabumi. Saya juga pesantren di banyak pesantren pasaran sampai Kaliwungu, tafsir Jalalain dan kitab Asirul Jalil, kitab Hasbunallah. Puasa kilatan gitu ya? Kilatan. Dan kalau kilatan-kilatan itu kan ya hanya 10 hari, 15 hari menamatkan satu kitab. Dan saya juga pernah ke Mesir untuk ijazah kitab-kitab kepada Musnidud Dunya Yauma'id, yaitu Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kettani di Iskandaria. Saya mendapatkan seluruh ijazah kitab-kitab hadis dari mulai kitab Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, kitab-kitab Masanid, kemudian kitab-kitab Ma'ajim, kitab-kitab Mu'jam, kemudian kitab-kitab Musannafat, cara menulis dengan musannaf seperti Musannaf Ibnu Abdul Razak dan lain sebagainya. Nah, ini tidak pernah saya ungkapkan karena bagi santri itu sebenarnya ini adalah ta'ajjub ya, ta'ajjub. Terima kasih ya, karena teman-teman di Banten ini terus terang saya aku rodok kemeropok rodok anyel gitu loh. Mosok kemet ragu tak ngaji mbok undang akhirnya kan rodok waduh mosok aku salah deh. Nah, maka ini karena kan ada sekarang ini lagi zamannya framing. Ya. Yang muhibin-muhibinnya itu kan lagi framing supaya orang tidak percaya. Nabi Muhammad aja disebut dalam Quran sahirun, majnunun, kadzabun dan sebagainya. Jadi tidaklah terlalu aneh. Ya, kembali ke Mbak Lawi. Monggo. Kalau ada yang tanya silakan dari ibu-ibu mungkin penasaran. Khotimah. Kalau sudah kita berdasarkan Quran hadis, kiblatnya sama, apa tentangkan? Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang menentangkan antara keturunan itu kok saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim. Masalahnya sekarang ada orang yang mengaku keturunan Nabi mengatakan bahwa secara zat mereka sudah berbeda dari orang lain, bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia sendalnya dari kepala kiai. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Nah, itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertobat. Itu sudah Habib itu sudah luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Dia menyebabkan agama Allah di muka bumi ini. Kenapa dipertentangkan? Kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam, mereka menyebarkan Islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa selawatan. Tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, bukan dari Baklawi. Tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 bahwa Wali Songo keturunan Baklawi. Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu. Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan mengatakan Wali Songo bukan keturunan Ba'alwi, dia keturunan
Al-Kazimi, Al-Musawi, juga dari Al-Jailani. Mereka datang itu baru 4 generasi paling. Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan. Oke, Pak Yai. Ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda. Maka sore hari ini masih ada, maghribnya kan masih lama ini. Ini saya jam 5 kurang seperempat, maghribnya jam 6 lebih kan. Itu saya berusaha jadi moderator lah kalau panjenengan semua setuju gitu. Jadi biar penanya ini puas. Mungkin dalam pandangan saya yang ditanyakan penanya ini, kok dadak gegeri Pak Lawi gitu ya Pak Rukianto kira-kira. Kok dadak digegeri? Toh kan di sini Habib-Habib itu jasanya banyak. Habib Soleh Al-Jufri datang di sini tahun 2000. Anak saya yang dongani, yang akikoi Habib Soleh Al-Jufri. Karena beliau memandang mungkin kok dadak digegeri Pak Lawi ngopo wong ning kene wis dakwah kok. Kira-kira gitu Pak Rukianto ya. Nah, ini jawabannya gitu Pak. Monggo jawaban jenengan bagaimana gitu. Ya, jawaban saya adalah kalau menyebarkan pertama kali tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diancam gitu ya. Iya. Pokoknya nek pitutur luhur melu Kyai Imat gak bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh, malahan tambah ekstrim ya. Iya. Kalau dia melebihi cintanya kepada anak cucunya, dia tidak cinta kepada Rasulullah. Kalau dia melebihi cintanya kepada anak cucunya, dia tidak cinta kepada Rasulullah. Sampai di sana, saudara. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir. Itu kafir. Itu kafir. Biar tahu kamu. Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Dan saya dapat membuktikan Pak Rukianto bahwa nasab mereka itu salah. Nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati. Bukan karena dia turun Nabi, karena ulama. Pak Rukianto sudah ya? Sudah ya? Berarti ben. Oh ya, coba. Kalau toh itu benar-benar bukan keturunan Nabi, why not? Apa salahnya dia menjabarkan agama Islam untuk upah Islamiyah, untuk membuat persatuan bangsa? Kenapa dipermasalahkan? Mungkin ini teman saya Aliyah. Pak Rukianto. Enggak, saya senang kalau ada diskusi itu. Ini saya dulu juga berpikir seperti panjenengan. Kenapa wong kode-kode Islami kira-kira. Tapi karena perkembangan pemikiran kita dan kita itu dari santri itu ngaji tanpa henti. Yang jadi persoalan itu bukan baik atau tidak baiknya. Habib yang baik juga banyak, guru saya yakin, saya akui guru saya Habib yang baik. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Satu, sebentar ya, jangan dipotong dulu. Ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah syariat, itu mesti ada kitab sasaran syariat. Kecintaan kita itu sah kalau yang dicintai sah, kitabnya sah. Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan ten gene Pak Waloyo muteri Ka'bah ini ping 1 juta lah. Tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji? Ka'bahnya no gedangi loh Ale. Karena ini syariat, kitabnya harus asli. Dzurriyyahnya harus dzurriyyah asli yang meski terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genetika. Karena genetika ini jalan terakhir sebenarnya. Nasab saja dari penyelidikan ternyata. Problemnya ulama ini di sini supaya syariat wong awake Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak salah sasaran.
wis tiwas dicintai pol-polan jebur istri tetangga ngono lho. Akhirnya, duh, tiwas tak seneng pol-polan kok jebur bojone to. Oke, saya kira sederhananya seperti itu. Oke, saya kira sudah ya, dari Pak Ruki sudah. Pak Rukianto, kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan, saya tidak ngomong-ngomong tes DNA, karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap mengaku ngotot, marah, mencela, mencaci saya, kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Karena ketika Mario Teguh berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu bahwa anak ini anak Mario Teguh, kata Mario bukan. Dia takut sama istri yang sekarang kan. Akhirnya anaknya tes DNA, Mario Teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya betul bahwa anak ini, Danang apa siapa itu, adalah anak dari Mario Teguh. Jadi ketika terjadi friksi, ta'arud yang tidak bisa diselesaikan, maka salah satu-satunya cara adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf, friksi ini orang awam nih, friksi belum paham apa artinya gitu. Nah, gitu. Ya terjadi perbedaan pendapat. Gitu.